Luar biasa. Dia memang Raja Dewa tingkat pertama terkuat dalam sejarah benua asal. Dia menjadi Raja Dewa hanya dalam waktu lebih dari 200 tahun, dan dia bahkan mencapai Raja Dewa tingkat kedua, seru pemimpin kerajaan Yu. Di benua asal, ada orang yang jauh lebih kuat dariku. Luo Feng berkata sambil tersenyum, mengakui bahwa dia berada di tingkat kedua Raja Dewa. Dia menyadari, 100 cahaya abadi gua, dan gaya kepunahan besar, serta teknik rahasia tingkat kedua yang akan dia sadari di masa depan. Dia menguasai teknik rahasia yang kuat ini dan mengklaim bahwa dia berada di tingkat pertama Raja Dewa. Siapa yang akan mempercayainya? Selain itu, Luo Feng sengaja menggunakan metode rahasia untuk menciptakan alam tinggi dari alam rendah, untuk mengasah pemahamannya. Faktanya, dalam hal akumulasi, kehidupan, dan kehancuran, selama Anda mengejarnya dengan sengaja, Anda dapat mencapai tingkat kedua Raja Dewa dalam waktu singkat. Secara default, dia berada di tingkat kedua Raja Dewa, dan kekuatannya tampak lebih normal. Dengan bakatmu, Luo He, kamu sepenuhnya diharapkan untuk mencapai alam tertinggi. Pemimpin kerajaan Yu berkata. Alam pamungkas jauh lebih sulit daripada tingkat kedua Raja Dewa. Luo Feng berkata, ada banyak orang di benua asal yang telah memahami metode rahasia dari alam tertinggi. Kaisar dan Raja bisa melakukannya. Pada level ini, Kaisar Guisu dan yang lainnya dapat melakukannya. Bisa melakukannya juga. Tapi di era ini, satu-satunya yang telah mencapai level tertinggi adalah penguasa 10.000 alam dan Kaisar King. Ya, itu terlalu sulit. Pemimpin kerajaan Yu mengeluh bahwa dia bahkan belum menemukan satu pun metode rahasia pamungkas. Informasi bahwa Luo Feng mengalahkan Raja Dewa tingkat kedua dengan cahaya abadi dari gua campuran, menyebar dengan cepat, dan bahkan ada gambar pertempuran yang terperinci. Luo He ini tidak menunjukkan kekuatan fisik apapun, tetapi hanya melepaskan cahaya pedang dan mengalahkan Raja Dewa tingkat 2 biasa. Tian Kun, pemimpin kerajaan makanan, juga memperhatikan informasi ini dan memperhatikan gambar pertempuran dengan cermat. Cahaya pedang ini bukanlah senjata rahasia, tetapi kekuatan kental. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ada banyak fitur menakutkan seperti, tidak ada yang bisa dipotong, tidak ada pelarian, energi abadi, dan sebagainya. Pemimpin kerajaan Tian Kun cukup maju dan dapat menilai banyak aspek menakutkan dari cahaya pedang ini. Cahaya pedang ini memiliki level yang sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa melakukan gerakan halus seperti itu. Raja Tian Kun melihatnya dengan emosi campur aduk. Bahkan jika aku habis-habisan dengan darah Hunyuan, itu mungkin akan sama dengan cahaya pedangnya. Apakah ini bakat yang tak tertandingi? Pemimpin kerajaan Tian Kun juga seorang penguasa yang dominan, tetapi menghadapi Luo He, dia juga merasa tidak berdaya. Gerakan Luo Feng terakhir kali sangat canggung, dan dia hanya mengandalkan banyak klon dan ketahanan fisiknya untuk menjerat musuh. Hanya dalam waktu 200 tahun, alam, titik terlemahnya telah melampaui pemimpin kerajaan Tian Kun. Aku harus lebih menghindarinya mulai sekarang. Tuan Tian Kun berkata diam-diam. Tentu saja, dia tidak panik. Bahkan jika ranah Luo Feng cukup tinggi, dia menguasai metode rahasia dari alam pamungkas, dan dapat menyaingi Kaisar Guisu dan Raja Ilahi Wuxin. Lalu apa? Bahkan di tingkat Kaisar, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan pemimpin kerajaan Tian Kun dengan satu gerakan, meninggalkan pemimpin kerajaan Tian Kun tanpa waktu untuk bereinkarnasi. Garis keturunan Hunyuan dari Tuan Tian Kun juga sangat ulet. Sosok di bawah api tak berujung tidak lain adalah Kaisar pertama kerajaan kuno Yan Feng, Dian. Luo He telah menjadi tingkat kedua dari Raja Dewa? Dian mengangguk sedikit, levelnya telah sangat meningkat, dan dia juga pandai dalam klon. Dia sangat berguna bagi negara kuno Yan Feng kita, dan dia dapat menangani banyak tugas yang sulit dan melelahkan. Di antara Raja Dewa ke King, Luo Feng dianggap kuat, dan dia memiliki banyak klon. Seseorang dapat melawan sekelompok bangsawan dan Raja Dewa. Satu-satunya kendala adalah tuannya, Di Chou. Dian mengerutkan kening. Dia percaya bahwa di satu sisi, para kaisar terintimidasi oleh kekuatan mereka, dan di sisi lain, mereka diberi kredit dan sumber daya, jadi Luo Feng akan dengan patuh menundukkan kepalanya dan bekerja keras tanpa mengeluh.
Tetapi dengan Dicu di sini, Dicu pasti akan melindungi kepentingan murid-muridnya. Kali ini dia menunjukkan kekuatan dan menyebabkan gangguan, tetapi Luo Feng masih berjalan-jalan dengan santai. Meskipun kota-kota besar di kerajaan makanan makmur, hutan belantara di luar kota jauh lebih biadab dan kejam. Luo Feng sedikit mengernyit dan menyaksikan sebuah kapal perang terbang menuju suku di kejauhan. Hanya ada beberapa ribu makhluk hidup di suku itu. Di kapal perang itu ada tim elit, yang terdiri dari 10 dewa sejati kekosongan dan 100 dewa sejati. Pada saat ini, dewa sejati kekosongan terkemuka menggunakan harta rahasia, dan sebuah tas besar muncul, berniat untuk menelan seluruh suku sepenuhnya. Tidak baik. Lari. Ada kepanikan di suku itu. Tim di kapal perang itu sangat santai. Mereka sudah lama terbiasa dengan tugas-tugas seperti itu. Cukup banyak makhluk yang harus ditangkap setiap periode waktu, dan ini harus dikorbankan. Setelah jumlahnya tidak mencukupi, mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk menebusnya. Pergi! Dengan teriakan, kapal perang itu dipindahkan ratusan juta kilometer jauhnya dalam sekejap, tetapi suku ini berhasil bertahan. Ribuan makhluk di suku itu menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Tas besar dan kapal perang yang awalnya tinggi di langit semuanya menghilang. Cepat pergi. Tempat ini telah ditemukan. Kita harus bersembunyi lebih dalam ke dalam pegunungan. Cepat, cepat, bergerak cepat. Suku dengan cepat mengambil tindakan, hanya membawa barang-barang penting, dan seluruh suku naik perahu terbang untuk diam-diam bermigrasi ke tempat yang lebih terpencil. Luo Feng menyaksikan migrasi seluruh suku dari kejauhan. Ini adalah kerajaan makanan. Ia bagus dalam makanan lezat, tetapi juga bisa melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia mencaplok 10 negara bagian kacau dari kerajaan makanan, dia menemukan bahwa suku-suku hutan belantara di 10 negara bagian yang kacau itu semuanya tinggal di tempat yang sangat terpencil. Hari itu, Tuan Kun akan melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa kerajaan makanan menyerang daerah sekitarnya dan menggunakan metode yang kejam. Faktanya, dengan kekuatan kerajaan makanan, mencaplok beberapa negara kelas 3 dan memaksa mereka dengan kekuatan, negara-negara kelas 3 umumnya tidak akan berani melawan. Melalui negosiasi dan pemaksaan normal, aneksasi dapat dengan mudah dicapai. Ini juga seberapa banyak negara kelas 2 yang memperluas wilayah mereka. Namun, kerajaan makanan menyukai pembunuhan berdarah. Ketika mencaplok suatu negara, ibu kota kerajaan, negara biasanya akan dilahap sepenuhnya, tidak meninggalkan warga biasa. Adapun suku-suku padang gurun, mereka menangkap dan melahap mereka dalam skala besar. Penguasa kerajaan Tian Kun melindungi kemakmuran kota-kota besar dan menjaga keberlanjutan suku-suku hutan belantara. Dia hanya menangkap beberapa dari mereka secara teratur. Hanya ketika dia mencaplok negara lain, adalah waktunya baginya untuk makan besar. Ini bukan apa-apa di benua asal. Luo Feng menghela nafas. Ada lebih banyak orang yang kejam dan keji di benua asal daripada Tuan Tian Kun. Menempati wilayah yang sangat luas, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah akan dimakan, dan semua makhluk tidak akan pernah berhasil. Sebagai perbandingan, kekuatan misterius yang sebelumnya memperbudak dan mengendalikan, Sui Feng Yu, hanya memperbudak sejumlah kecil jenius. Di benua asal, dalam hal dosa, mereka tidak diberi peringkat sama sekali. Luo Feng berjalan kemana-mana. Ada negara kelas 2 satu demi satu, banyak negara kelas 3, dan Luo Feng bahkan pergi ke kerajaan Tianmu dan kerajaan Wanjie, melewati banyak negara kecil di sekitarnya, dan memutar melalui kerajaan kuno Guntur, dan akhirnya menginjakan kaki di ladang es Tianji dari perbatasan kerajaan kuno Guntur. Kecuali wilayah kutub timur yang paling terpencil, Luo Feng telah melakukan perjalanan ke seluruh benua asal. Selama proses ini, Luo Feng juga menerima beberapa murid bernama satu demi satu. Huhuhu. Angin dan salju menderu. Ladang es Tianji menjadi lebih dingin saat Anda masuk lebih dalam, dan suku biasa tidak dapat bertahan hidup di sebagian besar tempat di alam liar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya kemudian membangun kota satu demi satu. Luo Feng berjalan sendirian di salju. Hah! Telinga Luo Feng bergerak-gerak. Dia mendengar suara musik merdu. Lagu bagus. Mata Luo Feng berbinar.
Dia melakukan perjalanan ke sebagian besar benua asal dan mendengar terlalu banyak musik, dan semakin sedikit dari mereka yang bisa membuat jantungnya berdetak. Luo Feng melihat sekilas dan melihat kota sepi yang tertutup es di kejauhan. Di atas kota ada sosok yang memegang daun dan memainkan musik sendirian. Suara musik menyebar ke seluruh kota. Suara bermain yang sepi menghangatkan jiwa. Luo Feng melihat hari-hari ketika dia dan istrinya Su Xin berada di sekolah, dan juga melihat adegan bermain dengan putranya Luo Ping dan Luo Hai. Luo Feng secara alami tenggelam dalam kenangan indah. An Feng ya, apakah kamu sudah selesai bermain? Setelah kamu selesai bermain, aku akan mengambil tindakan. Sebuah resimen elit juga tidak jauh dari kota. Jenderal terkemuka tidak berbicara sampai suara permainan berhenti. Pemuda berpakaian putih di atas kota tersenyum dan berkata, Jenderal Xie Yun, bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan memainkan lagu yang baru dibuat ini? An Feng ya, itu tugasku untuk menyalahkanmu. Jenderal Yun berkata, apakah Anda akan menangkapnya tanpa bantuan apapun, atau apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Silahkan. Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Saya melihat legiun elit itu langsung berubah menjadi binatang alien hitam, dan binatang alien hitam besar itu membunuh pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan alat musik oval dan mulai memainkannya. Kali ini suara musik berubah menjadi banyak ilusi, menarik binatang hitam itu. Namun, binatang hitam ini, dengan kekuatan spiritualnya yang bersatu, tidak takut sama sekali. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup. Pemuda berbaju putih itu menghela nafas, dan cakar besar binatang hitam itu sudah terselubung. Anak kecil, musiknya bagus. Sebuah suara terdengar. Pemuda berbaju putih itu menoleh dengan kaget. Seorang pria berbaju hitam sedang duduk di puncak kota, memegang termos anggur di tangannya, minum anggur dan menatap pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum. Dunia sekitarnya menjadi sunyi, dan binatang hitam besar itu juga berdiri tak bergerak di udara. An Feng ya telah bertemu Tuhan. Pemuda berbaju putih itu segera memberi hormat. Seorang Feng ya. Luo Feng mengangguk sedikit dan berpikir untuk menghubungi aula persekutuan Yan Feng untuk mendapatkan semua informasi terperinci tentang An Feng ya. An Feng ya menyukai musik dan berkeliaran di banyak kota. Luo Feng menatapnya, karena dia melihat bahwa ratusan juta makhluk di kota kecil akan dilahap. Dia mengambil tindakan untuk menyakiti putra Dewa Raja Jiuye dan menyelamatkan orang-orang kota. Di depannya, legiun yang mengejarmu ini adalah elit Raja Jiuye. Iya. An Feng ya menjawab dengan hormat. Atasan ini sepenuhnya memahami segalanya. Kamu jelas tahu bahwa dia adalah putra Dewa Raja Jiuye, mengapa kamu masih mengambil tindakan? Luo Feng bertanya. Hidup saya layak diambil dengan imbalan ratusan juta nyawa. An Feng ya berkata sambil tersenyum, setelah saya mengambil tindakan, ratusan juta nyawa itu segera bubar dan melarikan diri. Saya percaya bahwa sebagian besar dari mereka akan bertahan. Apakah Anda bersedia menukar hidup Anda sendiri dengan nyawa ratusan juta makhluk asing? Luo Feng terkejut. Luo Feng berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia rela berkorban untuk suku kampung halamannya, tetapi dia tidak bisa berkorban untuk makhluk asing. Mereka semua adalah esensi dari langit dan bumi, dan mereka adalah kehidupan yang paling cemerlang. Kata An Feng ya sambil tersenyum, tetapi senyumnya sangat menular. Luo Feng bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan An Feng ya berasal dari hatinya. Mungkin, karena hati yang mencintai segala sesuatu dan mencintai semua kehidupan dengan taat, dia menciptakan lagu seperti itu. Saya memiliki 19 murid terdaftar sekarang. Apakah Anda bersedia menjadi yang ke-20? Luo Feng menatapnya. Karena kecintaannya pada musik dan makanan, sebagian besar murid terdaftar yang diambil Luo Feng selama turnya di benua asal pandai bermusik. Ada 2 orang lainnya yang berspesialisasi dalam makanan gourmet. An Feng ya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, saya telah menyinggung putra Dewa Raja Jiuye. Mulai hari ini, tidak akan ada Raja Dewa Jiuye di benua asal. Luo Feng menatapnya sambil tersenyum. Seorang Raja Dewa biasa di tingkat pertama membawa bencana ke segala arah. Karena dia memiliki dendam terhadap muridnya, dia memiliki hubungan kausal denganku. Mari kita selesaikan saja. An Feng ya terkejut dan segera berlutut, murid An Feng ya, saya menyapa tuannya.
Hahaha. Luo Feng tersenyum, sangat puas. Pada saat yang sama, klon Luo Feng telah melintasi kehampaan dan menemukan Raja Dewa Jiuye. Di ruangan yang tenang di istana yang megah, Raja Jiuye mengungkapkan bentuk aslinya, seekor burung besar. Kabut tebal seperti tinta naik dari bulu di tubuh, ada sentuhan merah darah di bagian atas kepala, dan sepasang mata dingin tampak tertutup. Dia lahir di alam semesta primitif dan melakukan perjalanan melalui perjalanan reinkarnasi ke benua asal. Dia adalah makhluk istimewa di alam semesta asli dan terlahir sebagai burung ganas. Dia suka melahap makhluk hidup. Dia adalah mimpi buruk seperti keberadaan di alam semesta asli. Satu demi satu kelompok etnis dimusnahkan. Pada akhirnya, dia menjadi eksistensi paling menakutkan di daerah sekitarnya alam semesta primitif itu. Semua makhluk di alam semesta primitif dimakan. Setelah dia memasuki reinkarnasi, makhluk yang baru lahir di daerah itu memiliki ruang bernapas. Tetapi ketika dia datang ke benua asal, kekuatannya terus meningkat, dan kemudian dia juga mengendalikan alam semesta asli di kampung halamannya. Inkarnasi dari kuasa ilahinya melahap makhluk hidup sesuka hati. Di benua asal, saya masih belum cukup kuat, jadi saya harus menahannya. Dewa Raja Jiuye dilahirkan untuk suka melahap makhluk hidup, tetapi sekarang dia hanya bisa membangkitkan nafsu makannya, sedikit di wilayahnya sendiri. Anak-anak yang dia budidayakan di benua asal memiliki garis keturunan yang luar biasa dan terlahir kuat, dan kebanyakan dari mereka juga suka melahap makhluk hidup. Kapan aku benar-benar tak terkalahkan di benua asal, maka aku bisa menggunakan seluruh benua asal sebagai tempat berburuku. Dewa Raja Jiuye memiliki harapan di matanya yang dingin. Itulah kebahagiaan dan kebebasan yang sebenarnya. Tiba-tiba, serangan tak terlihat akan datang. Raja Dewa Jiuye berubah menjadi ketiadaan tanpa mengeluarkan suara. Seolah-olah ada penghapus yang menghapusnya. Baru saja pergi. Senjata, harta rahasia, dan barang-barang lainnya jatuh tanpa terpengaruh sama sekali. Di ruangan yang tenang ini, Luo Feng berbaju hitam muncul di sini. Itu terlalu lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit, gaya kepunahan massal saya hanya menembus dan dia pergi. Gaya kepunahan besar adalah perpaduan dari 6 cabang dari Dao hidup dan mati. Ini memiliki karakteristik kutukan dan dapat memengaruhi semua klon lawan. Tentu saja, Raja Dewa Jiuye ini tidak memiliki tiruan. Pada saat kematian, pembawa kebangkitannya juga terpengaruh. Pembawa kebangkitan seperti setetes darah atau bulu resistensinya jauh lebih rendah daripada klon. Dalam peristiwa kepunahan massal, alam langsung dimusnahkan. Karena dia meninggal begitu cepat, Raja Jiuye bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik rahasia reinkarnasi. Kamu adalah Raja Dewa pertama yang mati dalam peristiwa kepunahan massal. Luo Feng sangat puas dengan kekuatan gerakan ini. Itu memang langkah yang membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk diciptakan berdasarkan gambar memori mimpi. Menghancurkan. Luo Feng berpikir dalam benaknya, dan gumpalan asap hitam langsung melewati jarak yang jauh dan mendarat di 7 anak Dewa Raja Jiuye. Kecuali satu putri Dewa Raja Jiuye yang benci memakan makhluk hidup, dia menjadi murid Raja Dewa lainnya. 7 anak lainnya, seperti Raja Jiuye, suka melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Setelah Dewa Raja Jiuye meninggal, alam semesta asli yang dia kendalikan juga mendapatkan kembali kebebasannya. Berdengung. Di luar alam semesta asli, alam semesta yang besar dan sedikit lebih kecil juga mulai runtuh. Tanah suci runtuh? Leluhur meninggal? Tidak mungkin, bagaimana leluhur bisa mati? Di alam semesta kecil ini, beberapa keturunan Raja Jiuye ketakutan. Namun, orang-orang kuat dari alam semesta asli dan banyak alam semesta kecil bersorak. Semua makhluk di era reinkarnasi hidup di bawah bayang-bayang Dewa Raja Jiuye, dan bahkan alam semesta asli dikendalikan. Mereka dulunya adalah makanan di piring Raja Jiuye. Mereka bisa makan apapun yang dia inginkan tanpa kemampuan untuk melawan. Sampai hari ini, Dewa Raja Jiuye akhirnya meninggal, dan mereka akhirnya mencapai kelegaan besar. Meskipun kematian Dewa Raja Jiuye menarik perhatian beberapa kekuatan di benua asal, semua pihak tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Raja Dewa tingkat pertama biasa ini sering jatuh. Bahkan jika mereka lemah dan hancur, mereka biasanya masih punya waktu untuk bereinkarnasi. Menghindari bencana melalui reinkarnasi adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh Raja-Raja Dewa biasa. Meskipun Raja Jiuye lemah, Luo Feng tidak dapat mencegah Raja Jiuye bereinkarnasi sebelum dia menyadari gaya kepunahan besar.
Kekuatan cahaya abadi dari lubang campuran tidak dapat langsung menghancurkan Raja Jiuye dan pembawa kebangkitan. Kehendak tertinggi Raja Dewa yang dikombinasikan dengan teknik Li Yuan tidak pasti akan sepenuhnya menghancurkan Dewa Raja Jiuye. Bagaimanapun, Raja Dewa Jiuye datang jauh-jauh dari alam semesta asli, dan dia bukan Raja Dewa yang diciptakan oleh kekuatan eksternal seperti alam surga bayangan. Setelah Luo Feng mengirim muridnya An Fengnya kembali ke kota Huyang, dia terus berjalan di benua asal. Ladang es Tianji memiliki lingkungan yang keras, dan semakin dalam Anda pergi, semakin dingin. Di sini, Luo Feng datang ke wilayah luas yang hangat dan nyaman. Tidak ada angin atau salju di sini, vegetasi yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur, dan banyak suku tinggal di hutan belantara. Lingkungan di sini nyaman dan jumlah praktisi telah meningkat pesat. Ini adalah alam leluhur api. Leluhur api telah tinggal di kota leluhur api untuk waktu yang lama dan mengendalikan wilayah sekitarnya yang sangat luas. Wilayah yang luas ini, karena keberadaannya, ia menjadi hangat dan cocok untuk bertahan hidup. Area ini menempati kurang dari 1/10 dari ladang es Tianji, tetapi merupakan rumah bagi lebih dari setengah makhluk di ladang es Tianji. Ada total 5 praktisi menganggur di tingkat kedua Raja Dewa yang memiliki kekuatan seorang kaisar. Di antara mereka, Ratu Kota Angin dan Leluhur Api sama-sama transenden. Alasan mengapa dia menyendiri adalah karena dia tidak berkelahi. Leluhur Api tinggal di ladang es Tianji yang terpencil dan belum bergabung dengan kekuatan apapun. Dia hampir tidak bisa dilihat di berbagai tempat harta karun, dan kekuatannya sangat kuat. Kedua negara kuno juga menyukai orang yang begitu kuat. Dia tidak bertarung, tapi dia melindungi lebih dari setengah makhluk di Tianji Ichefield. Luo Feng berjalan di sepanjang jalan dan melihat kemakmuran alam leluhur api. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sini mengagumi leluhur api. Luo Feng juga melihat kota leluhur api dari jauh. Kota leluhur api seperti sumber hangat, dengan aturan tak terlihat yang berjalan, secara alami mempengaruhi wilayah yang luas. Meskipun dia tidak bertarung, dia melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan kemampuan terbaiknya. Saya mengaguminya. Luo Feng juga merasakan rasa hormat di dalam hatinya. Ada sangat sedikit orang kuat di benua asal yang dia kagumi, dan leluhur api adalah salah satunya. Ya. Luo Feng terus berjalan. Luo Hi. Di kota leluhur api, sosok berambut merah dengan pakaian sederhana memandang Luo Feng dari kejauhan dan tersenyum. Keberadaan kuat lainnya akan muncul di benua asal. Selama Anda datang ke alam leluhur api dapat merasakannya. Leluhur api kemudian menutup matanya, dan jiwanya bergabung dengan api yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Beberapa dari api yang tak terhitung jumlahnya ini memasak makanan, beberapa memurnikan ramuan, dan beberapa memurnikan senjata. Luo Feng juga datang ke wilayah Kutub Timur, yang merupakan tempat paling terpencil dan terpencil di benua asal. Nenek moyang wilayah Kutub Timur melindungi tempat ini, dan Ratu Feng Du juga berasal dari sini. Luo Feng berjalan melalui wilayah yang luas ini. Kekuatan langit dan bumi di sini jauh lebih tipis, dan harta langit dan bumi juga langka. Tetapi lingkungan di sini nyaman, dan semua jenis buah-buahan sangat umum. Makhluk asli ini relatif kokoh dan besar. Mereka tidak menggunakan senjata indah dan harta rahasia, tetapi menggunakan tongkat batu, tongkat kayu, dan benda lain sebagai senjata sesuka hati. Mereka juga makan buah-buahan biasa. Mereka menyembah langit dan bumi, dan banyak makhluk asli yang merasakan dan memahami langit dan bumi. Begitu mereka bertarung, mereka juga kejam dan gila. Makhluk asli tidak peduli dengan hal-hal eksternal, tetapi mencari hal-hal batin. Tapi mereka juga melahirkan banyak makhluk tingkat Raja Dewa, dan bahkan beberapa di tingkat Ratu Kota Angin. Siapa yang bisa mengatakan bahwa jalan mereka salah? Luo Feng mengerti jalan mereka. Tinggalkan semua hal eksternal, fokus pada diri sendiri, dan fokus pada Dao Agung. Ini adalah jalan makhluk asli. Luo Feng berjalan ke ujung benua asal, melihat ke depan, itu adalah lautan alam semesta yang tak berujung. Aliran udara yang kacau melonjak, gelap, dan tidak ada akhir yang terlihat. Apakah itu alam semesta asli atau benua asal? Dunia ini sangat mengasyikkan. Luo Feng duduk bersila di ujung benua, memandangi lautan alam semesta, tetapi banyak raja dewa kuno menganggap makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebagai makanan dari latihan mereka. Mereka semua sangat bijaksana, dan mereka telah melihat melalui beberapa misteri operasi Dao Agung. Tapi mereka tidak peduli dengan suka dan duka makhluk biasa, mereka peduli dengan kekuatan mereka sendiri. Bisakah mereka menjadi alam pamungkas?
Bisakah mereka melampaui dunia sumber? Jadi makhluk-makhluk purba itu dihitung dengan hati-hati satu persatu. Mungkin, ini adalah bagian dari aturan operasi langit dan bumi. Luo Feng juga mengerti ini. Pengoperasian langit dan bumi terdiri dari 9 jalan lengkap. Hukum hutan adalah salah satu aspek yang juga membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersaing dan berjuang. Resonansi emosional. Ini adalah karakteristik makhluk. Luo Feng juga mengerti bahwa dia mengasihani yang lemah. Ini adalah aspek kasihan dari emosinya. Pengoperasian langit dan bumi, hukum hutan, emosi, ketertiban, kehancuran dan pembersihan, harapan. Semua aspek saling terkait untuk mempromosikan operasi dunia. Semuanya memiliki caranya sendiri, dan masing-masing memiliki takdirnya sendiri. Namun, aku punya keinginanku. Seorang kultivator adalah orang yang bisa mengalahkan langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri. Gunakan caramu sendiri untuk melampaui jalan langit dan bumi dan benar-benar melampaui dunia sumber. Mata Luo Feng tenang, kalau begitu aku bisa memutuskan bagaimana semuanya akan beroperasi. Yang disebut ketertiban dan takdir diputuskan olehku. Ini kultivasi. Mengikuti kehendak surga adalah biasa-biasa saja. Untuk dapat mengalahkan langit dan bumi dengan kekuatannya sendiri adalah pengejaran praktisi. Dan itu juga merupakan harapan dari aturan tertinggi untuk membiarkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Berharap makhluk yang dikembangbiakannya bisa melampauinya. Pikiran Luo Feng berubah lagi saat ini. Butuh lebih dari 200 abad untuk menjadi Raja Dewa. Dengan fondasi jiwa yang kuat, budidaya alam mimpi, kultivasi ruang tak terbatas, obat harta karun 5 warna, skala kehancuran dan harta lainnya, menghadapi memori mimpi untuk menciptakan gaya kepunahan massal, 7 emosi untuk memurnikan hati dan berjalan di benua asal. Perlahan berubah lagi dan lagi, hingga saat ini, perubahan kuantitatif akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif. Kekuatan bisa mengalahkan langit. Kehendak spiritual Luo Feng membentuk sosok manusia yang jelas, dengan wajah yang sama dengan Luo Feng. Sosok yang jelas menyelimuti Luo Feng, dan keinginan yang menakutkan itu dipadatkan, melihat sekeliling ke segala arah, dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuh jiwa. Kehendak jiwa begitu kuat sehingga sudah bisa meninggalkan daging dan membentuk tubuh ilusi. Saya merasa bahwa tubuh spiritual ini lebih kuat dari tubuh fisikku. Kehendak spiritual yang melampaui level Raja Dewa sangat kuat. Semua kehendak Raja Dewa akan ditekan atau bahkan dihancurkan di depannya. Dewa Raja tingkat akan, untuk melampaui Dewa Raja tingkat kehendak. Menembus kemacetan ini adalah kemacetan tersulit pada kehendak spiritual Luo Feng. Kemacetan ini juga menjebak banyak Raja Dewa. Hanya ada segelintir orang di benua asal yang dapat mencapai langkah ini. Dan sekarang Luo Feng adalah salah satunya.